Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ahmadi, SPDI. Saya mengajar di SD Negeri 2 Sedeng, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sebagai guru pendidikan agama Islam sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan bab ibadah haji dan kurban dengan materi ibadah haji kelas 5 tahun pelajaran 2024-2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Tadi sudah sarapan pagi? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Sebelum kita ke materi pelajaran, saya absen dulu. David, Hadir. Lista, Hadir. Farid, Hadir. siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Jiwa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siapa akan maju. Nah, berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ini. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang, ada yang masih ingat apa kemarin pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin? Apa? Senangnya berteman. Senangnya berteman. Nah, karena minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang senangnya berteman, untuk hari ini pelajarannya beda. Biasanya di Indonesia itu ada namanya, dari Indonesia pergi ke suatu negara di Timur Tengah. Di sana bersama dengan jutaan umat manusia, umat Islam, mengelilingi suatu Ka'bah. Ya. Ada yang tahu itu namanya apa? Apa namanya? Naik haji. Ibadah haji. Nah, oke, jadi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang bab ibadah haji. Oke, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, berarti semangat dulu ya. Oke, anak-anak, berarti kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan dikeluarkan bukunya. Materi kita kali ini adalah ibadah haji. Pak Dian akan menjelaskan nanti tentang ibadah haji. Pak Dian putarkan.
Aden akan menerangkan secara langsung di sini. Nah, ini kalian perhatikan di depan. Di situ ada yang pertama tentang tahapan ikrar. Ikrar itu adalah dimulai dengan niat untuk berhaji di tempat yang telah ditentukan. Jamaah haji yang kedua, jamaah haji berada di padang Arafah dari waktu zuhur hingga matahari terbenam. Jadi dari waktu zuhur sampai matahari terbenam. Yang ketiga, mengisi waktu dengan doa, zikir, dan introspeksi diri. Yang keempat, wukuf adalah kesempatan untuk memohon ampun dan memperbarui iman. Ini tentang wukuf. Ini nanti ditanyakan, siapa yang kedua dulu? Gak ada? Ada yang ingin ke naik haji nanti suatu saat? Saya doakan, saya amini ya. Amin. Nah, selanjutnya tahap ketiga tentang mabit di Musdalifah. Nah, setelah 1, 2 bulan yang ketiga ini, setelah meninggalkan Arafah, jemaah menuju Musdalifah. Terus yang kedua, bermalam di Musdalifah untuk beristirahat dan mengumpulkan kerikil kecil-kecil. Nanti dibuatkan apa? Nanti kita captionnya aja. Terus kerikil itu digunakan untuk lempar jumroh di Mina. Calon-calon dilempar-lemparkan nanti. Waktu mabit dimulai setelah matahari terbenam hingga menjelang fajar. Berarti satu malam dari matahari terbenam sampai menjelang fajar, berarti sampai pagi. Nah, ini di tahap yang keempat yaitu lempar jumroh. Seperti ini ya, tadi dilakukan pada hari 10 Zulhijjah di Mina. Jamaah melempar 7 kerikil. Tadi kerikil yang tadi di rumah tadi digunakan untuk melempar ini. Di sini ada apa tuh ya, itu dilemparkan ke jumroh sebanyak 7 kerikil. Simbol melempar setan dan melawan godaan. Tujuan ini untuk menjibarkan setan dan melawan godaan. Yang keempat, setelah melempar jumroh, sebagian larangannya adalah ikram diangkat. Itu tentang melempar jumroh. Yang kelima yaitu tahap tahallul. Tahallul dilakukan dengan mencukur atau memotong sebagian rambut, rambutnya dipotong. Biasanya kan kalau biasanya orang haji itu rambutnya digundul. Tahallul sebagian saja. Melambangkan kesucian dan kerendahan hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh kita. Terus ketiganya, setelah tahallul jemaah diperbolehkan memakai pakaian biasa. Nah, kemarin kan kita cuma memakai baju lain yang tanpa dijahit. Nah, ini boleh memakai setelah tahallul ya, jemaah diperbolehkan memakai pakaian biasa. Yang keenam, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban dilakukan pada hari 10 Zulhijjah di Mina. Bentuk kepatuhan kepada Allah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim. Daging kurban didistribusikan kepada fakir miskin, keluarga, dan jemaah. Nah, yang ketujuh adalah wakaf, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh jemaah haji. Tawaf ifadah merupakan ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dilakukan dalam keadaan suci. Ada yang masih belum paham atau belum jelas, bisa ditanyakan. Pak, itu apa Pak? Pertanyaan ikram apa itu? Ada yang mungkin nanti bisa ditanyakan setelah bagian selesai. Yang kedelapan, tahap sa'i. Tidak banyak sekali yang sa'i itu berlari-lari kecil atau berjalan antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali berlari. Mengenang perjuangan Hajar dalam mencari air untuk Ismail. Biasanya ketika sa'i dimulai di Safa dan berakhir di Marwah. Tahap 9, mabit di Mina. Bermalam di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah dilakukan untuk menyempurnakan lempar jumroh pada hari tasyrik, menghabiskan waktu dengan doa, zikir dan istirahat. Itu tahap 10, lempar jumroh dilakukan pada hari tasyrik. Tadi
tadi 11, 12, 13. Melempar 7 batu ke masing-masing jumroh 7 kilo tadi ke uang, dusta, dan narkoba, melambangkan penolakan terhadap godaan setan dalam kehidupan. Terakhir penutup tawaf pada tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah, menandakan selesainya seluruh rangkaian ibadah haji. Jemaah berdoa dan memohon keselamatan. Selanjutnya yaitu kalian membuat kelompok, karena ini jumlahnya ada 17 ya. Kita buat 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3. Silakan membuat kelompok. Terus kemarin kalian disuruh membawa lembaran, nanti kalian pasangkan menjelaskan tentang perjalanan haji. Nah, di dalam poster seperti yang kalian bawa semua ya. Kalian rangkaikan, kalian nanti tempel. Terus nanti kalau sudah jadi, maju, sudah kelompok maju 2 orang, satu memegang, satu menjelaskan tentang perjalanan ibadah haji. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Bagaimana, sudah ada yang selesai? Belum? Oke. Tinggal apa namanya itu? Digabung-gabungkan ya. Nanti perjalanannya dari Ikram sampai terakhir di Marwah. Oke. Sudah hampir selesai itu. Oke. selesai, silakan maju dari kelompok mana. Kita presentasikan dua orang ya, dua orang satu, dua hasilnya dari satu dengan penjelasannya. Oke, silakan dengan
1. Kelompok 2, kelompok 3, ya supaya sudah siap. Ya, oke. Oke. Ya. Kelompok terakhir dari kelompok 3 akan maju 2 orang. Silakan. Nama siapa? Wali sama. Ya, silakan dijelaskan perjalanannya. Kita lakukan saat ibadah haji, ihram, Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, itulah tadi anak-anak semuanya presentasi hari ini. Semua sudah terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita ulangi lagi nomor 1 itu. Jadi toa juga ada tadi semuanya urut sama. Oke, semuanya alhamdulillah betul semua. Tepuk tangan. Dan untuk selanjutnya yaitu silahkan menurut kalian membuat komen tanggapan kalian tentang kelompok masing-masing. Contohnya di kelompok siji sing komeni ya. Kelompok 1 yang ngasih komentar dari kelompok 3, kelompok 2 dari kelompok 1 ini ya. Ini coba kelompok 1 kasih ya, pokoknya dibalik ya. Ini tak kasih gambaran kalian nanti ditempel di sana. Menurut kalian kelompok mana yang paling bagus ya, silakan ditulis di situ, nanti ditempel di sana ya, ditulis kalian sendiri-sendiri. Kelompok 1 ini yang kelompok ini ya. Menurut kalian ini terserah kalian ya, ditaruh di sini ditempel ya. Terus kelompok 2 mengomeni nomor 1. Tulis dengan sudah ditempel di depan. Silakan di kelompok 2 mengomeni nomor 1 ditaruh di sini ya. Nah, seperti ini jadi kerja kelompok kalian, presentasi kalian tadi dibawa maju seperti ini. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 bagus, semuanya insya Allah betul semua ya. Dari tanggapan itu komen-komennya dari kelompok 1 yang mengomen dari kelompok 2 bagus. Baik, bagus rapi. Nah, ini menarik. Bagus rapi, menarik, sangat bagus. Oke ya, semuanya komennya baik-baik. Nanti kita hari ini berhasil tentang lagi ya. Setelah kalian mempelajari ini, hikmah apa yang kalian dapat dari pembelajaran ibadah haji? Yaitu 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus membentuk kesabaran, ketabahan, dan persaudaraan antar umat Islam, karena di sana itu semuanya kita bertemu dengan orang juta manusia Mekah. Terus yang terusnya mengenal perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Yang terakhir, menjadikan haji sebagai momen refleksi dan transformasi diri. Insya Allah, kalau kita diberi rezeki dan panjang umur, suatu saat nanti kita akan melaksanakan ibadah yang kelima, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu apa? Haji. Jadi, insya Allah kalau kita sudah bercita-cita dari sekarang, insya Allah Allah akan mengatakan supaya pun apa yang terjadi pasti akan terjadi. Baiklah, setelah haji kita sudah mempelajari tentang ibadah haji dan mulai dari pengertian haji, syarat wajib haji, hukumnya, dan juga ada satu yaitu tentang kewajiban kita untuk melaksanakan haji dengan syarat, yaitu jika kita sudah mampu untuk berangkat haji maka kita sudah melaksanakan ibadah haji. Dan pengertian tentang haji tadi adalah ziarah atau mengunjungi dan menyengaja ke rumah Baitullah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada yang ditanyakan dari materi ibadah haji tadi? Kenapa ada yang tanya? Sebelum kegiatan belajar kita hari ini kita tutup, ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kali ini tentang ibadah haji sudah kita laksanakan. Itu selanjutnya untuk minggu depan atau minggu berikutnya, yaitu tentang ibadah kurban. Ibadah kurban yang sebentar lagi bulan Juni ini kita akan melaksanakan ibadah Idul-Adha, ya, Idul-Adha. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila dalam menyampaikan tadi banyak salah, banyak keliruan, mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.